Ekspresi Lukas Jin sedikit berubah. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Mungkinkah kamu masih ingin membunuhku, Pangeran York? Izinkan saya menceritakan beberapa kisah sebelum menjawab Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik, Pangeran Jin?" Harvey York menyipit saat dia bertanya. Lukas mencibir, "Bahkan jika aku tidak tertarik, bukankah kamu masih membicarakannya?" Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Aku ingin setidaknya kamu tahu alasannya sebelum aku membunuhmu. Adapun apakah kamu mau mendengarkan atau tidak, terserah kamu." Cerita pertama. Sejak mengetahui bahwa istri saya adalah anggota keluarga Jin, saya mencoba mencari tahu mengapa nama keluarganya adalah Zimmer, bukan Jin. Belakangan, seseorang dari keluarga Jin muncul di Bookwalk, termasuk Anda yang terlibat dalam insiden yang terjadi di Sky Corporation. Itu membuat saya mengerti bahwa keluarga istri saya dan garis keturunan mereka tidak sia-sia seperti yang saya kira. Tidak sampai keluarga Jin menggunakan keluarga Zimmer dari Southlight untuk mengintegrasikan semua sumber daya yang mungkin saya lihat sekilas. Artinya, keluarga Zimmer tidak diusir dari Mordu saat itu. Orang-orang dari keluarga Zimmer memperluas keluarga mereka di Southlight, mengincar sumber daya di Southlight. Kemudian, Bookwalk dan bahkan seluruh Southlight dikelola sepenuhnya oleh saya. Keluarga Jin tidak punya pilihan selain mengumpulkan orang-orang dari keluarga Zimmer, berharap untuk memulihkan semua kekuatan yang dilepaskan di masa lalu. Dan kepala keluarga Zimmer yang kamu tunjuk adalah senior Zimmer. Sayangnya, dia tidak beruntung dan meninggal. Kamu ingin keluar dari situ. Jadi, Anda memutuskan untuk sementara menggunakan Mandy Zimmer untuk mengintegrasikan semua sumber daya keluarga Zimmer di Southlight dan kembali ke Mordu. Adapun setelah kembali ke Mordu, Mandy mungkin tidak lagi menjadi kepala keluarga ini, bukan? Mata Lukas sedikit berkedip. Kemudian, dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Garis keluarga Zimmer dari cahaya selatan adalah garis yang menyimpang dari keluargaku. Jika Anda datang ke sini untuk istri Anda, maka saya dapat mempromosikannya demi Anda. Dia akan menjadi wanita terkuat kedua di keluargaku." Harvey tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Pangeran Jin, tidakkah Anda akan menunggu sampai Anda selesai mendengarkan cerita kedua sebelum membuat keputusan?" Ekspresi Lukas tetap tidak berubah. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Tolong, lanjutkan." Harvey melanjutkan, cerita kedua sedikit menarik. Semuanya dimulai dengan Oliver Bauer. Oliver mengalami nasib buruk. Dia memprovokasi saya saat dia berada di Bookwalk, jadi saya melumpuhkannya. Tapi kemudian, dia meninggal pada hari yang sama. Aku tahu betul bahwa aku tidak membunuhnya. Lalu siapa yang ingin membunuhnya? Pemimpin cabang dari cabang Longman? Saya tidak mengerti sampai saya juga diserang. Itu karena penduduk pulau. Tapi aku masih tidak mengerti. Bahkan jika ada konflik kepentingan antara cabang Longman di Mordu dan penduduk kepulauan, tidak akan ada perselisihan sebesar itu, bukan? Jadi, saya berjanji pada Tuan Bauer bahwa saya akan datang ke Mordu, melayani sebagai pemimpin cabang dan mencari tahu kebenarannya. Ekspresi acuh tak acuh Lukas akhirnya menunjukkan sedikit perubahan setelah mendengar kata-kata itu. Namun, Harvey berpura-pura tidak melihat itu dan terus berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah datang ke Mordu, saya bertemu dengan Benjamin Lins, komando pertama di Mordu. Kemudian saya menemukan teknik yin-yang di tubuhnya dan mantra yang ditemui istrinya. Semua ini juga terkait erat dengan penduduk pulau. Pada titik ini, banyak hal masih belum terhubung satu sama lain. Tidak sampai saya bertemu Brian Holt di Paramount dan menggunakan dia untuk menyingkirkan Denzel Washington. Karena saya menemukan bahwa Denzel terkait erat dengan penduduk pulau. Adapun apa hubungan mereka, saya masih belum mengetahuinya. Kemudian, saya mendekati Justin Walker dan Anda karena Kate Walker. Saat aku mendekatimu, kupikir aku akan melakukannya. Baik kamu dan Justin juga terkait dengan penduduk pulau. Meskipun aku tidak yakin apa yang ingin kamu lakukan, ada dua hal yang tidak diragukan lagi. Pertama, kamu menyiapkan Justin Walker untuk menjadi pemimpin cabang dari cabang Longman. Ini untuk mengendalikan kekuatan di jalanan Mordu. Kedua, kamu pasti mengawasi posisi orang pertama Mordu untuk mengendalikan kekuatan pemerintahan Mordu. Karena itu, kamu ingin membunuh Benjamin Lins. Ketika segala sesuatunya meningkat ke titik ini, sudah jelas apa tujuanmu. Meskipun aku tidak tahu manfaat apa yang diberikan negara pulau kepadamu. Tapi, mengkhianati negara hanya untuk beberapa keuntungan, Pangeran Jin, saya harus mengatakan bahwa Anda mengecewakan saya. Suasana di kerumunan berubah hikmat dalam sekejap. Dua cerita yang diceritakan Harvey sangat lugas. Cerita pertama bagus, tapi yang kedua pasti berhasil.
Adapun Maci Howard dan yang lainnya, mereka merasa merinding. Mereka awalnya mengira kemunculan Harvey karena kecemburuan sederhana. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak tikungan dan belokan yang tersembunyi dari Bukwot hingga Mordu. Keamanan senjata api di tangan Maci dan yang lainnya dibuka pada saat ini, mengarah ke arah Harvey berdiri. Saat ini, mereka akan menembak tanpa ragu selama Lucas Jin memberi mereka perintah. Mata Lucas serius. Setelah menatap Harvey sebentar, dia berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan. Dia tahu bahwa kisah Harvey pasti menuju ke suatu tempat, dan kisah itu baru saja dimulai. Harvey tersenyum. Dia melepaskan sedikit dan berkata, awalnya, tujuan saya datang ke Mordu bukan untuk Anda. Bahkan sebelum datang ke Mordu, saya tidak tahu tentang Anda. Tapi setelah datang ke Mordu, aku menemukan banyak hal yang berhubungan denganmu, Pangeran Jin. Aku tidak yakin apakah ada masalah dengan seluruh keluarga Jin. Tapi aku yakin pasti ada masalah dengan garis keturunanmu. Karena istriku akan kembali ke keluarga Jin di Mordu, dan karena ada masalah dengan garis keturunannya, bukankah seharusnya aku membantunya menyingkirkan masalah kecil itu terlebih dahulu sebagai suaminya? Lucas menyipitkan matanya dan berkata, jadi, kamu ingin membunuhku? Harvey tersenyum dan melanjutkan, cabang Longmen memegang peranan penting di seluruh Longmen. Itu telah menjaga perbatasan di wilayah Tenggara Negara Hayang Agung. Dalam keadaan seperti itu, posisi pemimpin cabang tidak akan pernah bisa jatuh ke tangan penjahat tak tahu malu. Oleh karena itu, apakah ini alasan kedua kamu ingin membunuhku? Harvey berbicara lagi, meskipun saya mengenal Kait baru-baru ini, saya sangat mengaguminya. Orang-orang seperti dia seharusnya memiliki kebebasan mutlak, dan dia hanya bisa bebas ketika kamu mati. Oleh karena itu, Pangeran Jin, bukankah menurutmu kamu pantas mati setelah mendengarkan ini? Ekspresi Lucas berubah beberapa kali dan akhirnya menunjukkan senyum tipis. Dia berkata, setelah mendengar penjelasan Pangeran York, Anda membuat saya berpikir bahwa saya pantas mati. Sayangnya, saya suka bersenang-senang. Saya belum hidup cukup lama untuk menikmati dunia yang penuh warna ini. Jadi, saya tentu saja tidak ingin mati. Lagi pula, dari mana rasa percaya dirimu berasal? Merasa bahwa kamu akan mendapat kesempatan untuk membunuhku, Pangeran York. Jari-jari Harvey berdetak berirama. Jari telunjuknya menekan tenggorokan Lucas dengan ringan. Harvey kemudian tersenyum dan berkata, karena aku mencengkeram lehermu sekarang, aku bisa mencekikmu sampai mati kapan saja jika aku mau. Lucas mengangkat bahu dan berkata, ya, tapi kamu mungkin melupakan satu hal, yaitu, aku memiliki banyak master yang terampil di antara bawahanku. Misalnya, aku telah merekrut seorang pria bersenjata dari Amerika untuk menjadi pengawalku. Sebelum kamu pindah, yang mana apakah menurut Anda akan lebih cepat? Pistolnya atau tanganmu? Harvey York tersenyum. Dia menyipitkan mata dan berkata, aku lupa memberitahumu. Pria bernama LeBron yang kamu kirim untuk membunuhku telah ditangkap olehku. Dia bahkan mengungkapkan banyak kartu tersembunyimu kepadaku hanya untuk bertahan hidup. Misalnya, kamu memiliki pengawal pribadi bernama Kurodataro dari negara pulau bersamamu. Tapi dia seharusnya sedang dalam perjalanan untuk menghentikan Rachel Hardikan. Sekarang, benar. Lagi pula, Justin Walker akan memiliki peluang terbesar untuk menang di atas ring malam ini jika hanya Rachel yang terluka parah, bukan? Kulit Lucas berubah drastis dan kemudian menjadi muram. Contoh lain, Anda masih memiliki hampir 100 orang bersenjata di bawah Anda. Namun, orang-orang bersenjata ini hanya mendengarkan perintah Anda dan LeBron. Katakanlah LeBron menelepon mereka 1 jam yang lalu dan meminta untuk sepenuhnya memutuskan semua komunikasi dan menunggu pesanan malam ini, apakah menurut Anda kartu truf yang awalnya Anda pikir akan ada di sana kapan saja akan datang? Lucas terkejut, dan wajahnya berubah lagi. Maci Howard dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kulitnya menjadi buruk setelah beberapa saat, dan dia berkata, saya tidak bisa melewati. Ini juga menunjukkan bahwa pesan yang baru saja dia kirim tidak berguna. Lucas tampak ragu. Kemudian, dia menghela nafas sesaat dan berkata, Pangeran York, kamu memang lawan yang kuat. Namun, saya masih ingin bertanya. Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda dapat membunuh saya seorang diri dan lolos tanpa cedera? Lucas benar-benar penasaran saat ini. Ini karena jika Harvey ditembak mati setelah membunuhnya, maka itu pasti tidak masuk akal. Harvey tersenyum lembut dan berkata, mengapa saya tidak bisa pergi tanpa cedera? Meskipun saya tidak pernah dengan sengaja menyebutkannya, tidak bisakah Anda mengatakan bahwa saya adalah seorang master,
Seorang master sejati? Tak perlu dikatakan lagi, aku setingkat dewa perang. Kata-kata Harvey tenang, tapi itu pasti menyebabkan ekspresi Maci dan yang lainnya berubah drastis. Semua mata mereka menjadi ganas. Tidak banyak individu dengan level dewa perang di militer, dan bahkan jarang di dunia luar. Bahkan jika kamu berada di level itu, lalu kenapa? Kamu bukan makhluk abadi. Sebelumnya, kupikir kau tidak pantas mati bersamaku. Tapi sekarang, kupikir tidak seburuk itu jika kita mati bersama. Lukas tiba-tiba memesan di saat berikutnya. Lakukan, dia juga orang yang kejam. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di saku Harvey, ini adalah waktu yang paling tepat untuk membunuh Harvey. Mungkin tidak ada kesempatan lain jika dia melewatkannya kali ini. Adapun untuk mengambil tindakan, bahkan jika dia akan terpengaruh, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Bang! Maci yang telah dipersiapkan sebelumnya, menyelipkan kakinya dan langsung mencapai sisi Harvey. Dia kemudian mengangkat senjata api di tangannya dan menarik pelatuknya secara instan. Pop! Harvey menjentikkan jarinya, dan sebuah batu kecil terbang keluar dari tangannya, mengenai moncong senjata api itu. Tembakan itu sedikit meleset dari Harvey, menyisir rambutnya dan mengenai Dorik, meninggalkan lubang di dalamnya. Harvey tidak terus mencengkeram leher Lukas. Sebaliknya, dia menyipitkan mata ke arah Maci dengan penuh minat. Keahlian menembakmu sepertinya bukan gaya negara yang hebat. Sebaliknya, aku tidak terlihat seperti gaya prajurit yang dilatih oleh negara J. Dalam hal ini, Pangeran Jin tidak hanya terkait dengan negara pulau, tetapi dia juga sangat terkait dengan negara J, agak menarik bagimu untuk memiliki hubungan dekat dengan pasukan luar negeri ketika kamu adalah anggota dari 10 keluarga teratas. Lukas, apakah hanya Anda atau seluruh keluarga Jin yang bermasalah? Ekspresi Lukas Jin menjadi gelap. Dia tidak pernah berharap Harvey York mengenali identitasnya dari keahlian menembak Maci Howard. Terlepas dari apakah dia sangat terhubung dengan penduduk pulau atau memiliki hubungan yang tidak jelas dengan country J. Ini adalah noda bagi Lukas. Itu karena 10 keluarga teratas itu sendiri mewakili kepentingan lingkaran tertinggi negara besar haji. Orang-orang di lingkaran ini sering bertindak tanpa malu. Namun, beberapa hal bisa dilakukan tetapi tidak pernah bisa dikatakan. Misalnya, berkolusi dengan pasukan luar negeri. Begitu hal-hal terungkap, orang-orang dari sel naga akan datang dalam sekejap, apalagi pejabat tinggi negara yang hebat tidak bisa lagi mentolerirnya. Bahkan keluarga Jin sendiri tidak mau skandal seperti itu terungkap. Harvey hanya mengabaikan Maci. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lukas, yang baru saja dilepaskan dari cengkeramannya saat ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, Pangeran Jin, apakah Anda tahu mengapa saya membiarkan Anda pergi? Karena aku sama sekali tidak membutuhkanmu sebagai sandera sekarang. Di mataku, kalian semua tidak berbeda dengan kucing dan anjing liar di pinggir jalan. Jadi, saya sarankan Anda tidak memiliki harapan untuk situasi saat ini. Berlututlah dan klarifikasi urusanmu. Siapa tahu, aku mungkin membiarkanmu pergi. Harvey memiringkan kepalanya dengan ramah. Berlutut, memperjelas urusanku? Membiarkanku pergi. York, ini Mordu, bukan Bukwo. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak kasar. Lukas, yang bebas lagi, memiliki ekspresi muram saat ini. Dia segera memesan. Bunuh dia. Selusin pria berjas langsung keluar. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata api bergagang pendek di tangan mereka dan terus melepaskan tembakan ke arah Harvey. Ledakan. Pada saat yang sama, Maci mengubah senjata api di tangannya menjadi penembak jitu. Dia memasukkan peluru seukuran telapak tangan ke dalamnya dan menembakkannya langsung ke tempat Harvey berada. Bang! Ledakan keras terdengar. Tubuh Harvey bergerak ke samping dengan cepat dan langsung mencapai sisi seorang pria berjas. Dia mengambil senjata api bergagang pendek dari tangannya dan menggunakan tubuh pria itu sebagai tameng. Menghalangi di depannya pada saat yang bersamaan. Ledakan! Ledakan keras lainnya keluar. Pria bersetelan ini bahkan tidak sempat berteriak, dan ada lubang besar di dadanya. Sementara itu, Lukas yang mundur ke tepi kerumunan, dengan dingin membawa 2 anak buahnya, ingin pergi. Bang, bang, bang. Harvey tidak menahan diri sama sekali. Dia langsung melepaskan tembakan menggunakan senjata api di tangannya. Keahlian menembaknya tentu saja tidak sebanding dengan para piatu itu. Namun, kelompok pria berjas ini tergeletak di tanah, meratap setelah beberapa saat.
Sisanya langsung menghentikan gerakan mereka, dan kulit mereka tampak mengerikan. Orang-orang kejam yang biasanya membunuh orang dengan tegas sama lemahnya dengan domba kecil, membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka inginkan terhadap mereka di depan Harvey. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia mengarahkan senjatanya ke Maci kali ini dan segera menarik pelatuknya. Bang! Wajah cantik Maci sedikit berubah. Dia langsung menggunakan penembak jitu di tangannya untuk memblokir dadanya. Ledakan! Dampak keras terdengar. Meskipun Maci memblokir tembakan Harvey, dia dikirim terbang keluar, menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya. Harvey tidak memiliki amunisi lagi di senjata apinya setelah tembakan itu. Dia kemudian dengan santai melemparkannya ke tanah dan berjalan menuju Lukas. Lukas yang baru saja berjalan ke gerbang, mengubah ekspresinya secara drastis. Dia berteriak, "Sekelompok sampah yang tidak berguna. Bunuh dia!" Pria berjas yang sudah ketakutan saling memandang. Setelah melihat bahwa Harvey tidak lagi memegang senjata api, mereka mengeluarkan batang besi, tusukan militer, dan senjata lain yang mereka bawa dan segera bergegas maju. Tampar! Harvey York menampar pria berjas dengan bacannya dalam sekejap membuatnya terbang keluar. Tampar, tampar, tampar! Serangkaian teriakan keluar. Semua pria berjas itu seperti umpan meriam, dikirim terbang oleh Harvey. Saat mendarat, beberapa yang beruntung hanya akan terbaring tak sadarkan diri di tempat. Beberapa orang yang bernasib buruk kepalanya akan terpelintir 360 derajat. Dengan lusinan pria berjas, tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan Harvey. Keunggulan yang awalnya menurut Lukas Jean tidak berguna di depan Harvey. Yang terpenting, orang-orang dari keluarga Walker telah pergi karena mereka memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Kalau tidak, dia mungkin mencoba meminta bantuan dari mereka. Saat ini, Lukas berada dalam situasi di mana dia tidak punya tempat untuk meminta bantuan. Maci Howard menahan rasa sakit dan bergegas ke Lukas saat ini. Dia berkata dengan suara rendah, "Pangeran, cepat pergi. Aku akan mengurus sisanya." Lukas menatap Harvey dengan serius sementara kelopak matanya terus berkedut. Meskipun dia sangat memikirkan Harvey, dia tidak pernah mengira Harvey pasti berada di level Dewa Perang. Seorang master dengan level seperti itu hampir tak terkalahkan di dunia luar. Kecuali dia bisa mengundang Dewa Perang militer, atau yang lain, tidak ada cara untuk menghentikan Harvey. "Hentikan dia!" Lukas memberi perintah dengan ekspresi muram di wajahnya. Kemudian, selusin master yang tersebar di luar aula mulai berdatangan dengan segera. Selusin master mendorong maju sekaligus. Harvey terus memberikan tamparan dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, semuanya terbang keluar. Namun, Harvey tetap tidak terluka. "Harvey!" Maci bergegas dari belakang. Harvey berbalik dan menendangnya sebelum dia bisa mendekatinya. "Bang!" Maci terbang keluar, langsung menabrak kursi bersandaran lurus di aula, dan berjuang untuk bangun setelah beberapa saat. Sementara itu, Lukas naik Toyota Prado diparkir di halaman. Sayangnya, bahkan sebelum dia dapat menyalakan mobil, Harvey telah menendang pintu mobil di samping yang tidak berhasil ditutup oleh Lukas. Kelopak mata Lukas berkedut, dan kulitnya semakin memburuk. Dia meninggalkan martabat seorang pangeran dan mencoba melarikan diri. Namun, dia masih tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Dia tiba di sini dengan percaya diri hari ini. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan berakhir seperti ini ketika dia datang. Tangan kanan Lukas menekan revolver yang tidak berhasil dia keluarkan. Dia berteriak dengan ekspresi muram di wajahnya, "Harvey!" Harvey menjentikkan jarinya, dan sebuah batu kerikil langsung memecahkan kunci mobil. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Pangeran Jean, kamu telah kalah." Lukas mencibir, "Aku belum mati. Kamu tidak perlu mati." Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan sekali lagi menepuk wajah Lukas. "Katakan padaku, apa tujuan penduduk pulau karena mereka melakukan begitu banyak hal di Mordu? Kalau begitu aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Harvey penasaran. Ini karena dia menemukan terlalu banyak jejak penduduk pulau di sepanjang perjalanannya dari Bukuot ke Mordu. Dia sangat ingin tahu tentang apa sebenarnya yang akan dilakukan penduduk pulau. Untuk musuh yang kalah seperti Lukas, Harvey mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya selama dia mau berbicara. Lagi pula, dia akan merasa lebih tidak nyaman daripada mati selama kekuatan di tangannya dicabut. "Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu hal-hal ini?" Lukas terlihat kedinginan. "Meskipun usaha dan bakat saya tidak memadai, bukan berarti saya tidak memiliki harga diri." Harvey tersenyum. LeBron juga mengatakan hal serupa, tapi dia tetap berlutut pada akhirnya. Lukas tahu bahwa dia bisa melakukan apa saja pada Harvey meskipun dia punya senjata. Karena itu, dia baru saja membuka pengaman revolver saat ini dan menunjuk ke arah pelipisnya.
Dia kemudian berkata dengan dingin, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyiksaku.